Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Kantate dari 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai dengan 28. Demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini topik kita bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Dan pada Minggu Kantate ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saat sekarang ada banyak lagu-lagu dunia yang diciptakan. Apakah itu bernada dangdut, lagu pop, lagu yang isinya bernada lirik cinta, ya. Memang itu berangkat dari pengalaman yang terjadi dalam kehidupan nyata, dan tak sedikit syarat dengan keputusasaan, kekecewaan, bahkan ingin bunuh diri, ya. Hidup ini berakhir dengan kegagalan. Dan ada juga hidup berumah tangga pun menjadi hancur karena adanya orang ketiga. Apalagi banyak sekali ini yang menyanyikan, ya, lagu orang ketiga, ya. Saran saya, tidak usahlah kita menyanyikan, ya, apa itu lagunya itu? Jangan dong rencanaku. Waduh, itu ya. Udah gak ada rencananya, tahu dia dosa, tapi dilakukan. Nah, itu rusaklah ya dalam rumah tangga. Itu lagu-lagu, kalau bahasa halusnya lagu perselingkuhan katanya. Tapi sebenarnya itu lagu perzinahan, ya. Jadi kalau kita menyanyikan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang muda, berarti kita setuju dengan perbuatan itu, ya. Maka itu harus kita singkirkan. Ada juga nyanyian itu mengandung hal-hal yang kesannya negatif, yang membuat seseorang itu mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Akibatnya hidupnya menyendiri, perasaannya bersalah, merendahkan diri, tak berguna, seolah tak ada lagi masa depan. Seolah-olah tak ada lagi perempuan lain di dunia ini selain dia. Seolah-olah tak ada lagi laki-laki lain selain laki-laki itu. Wah, sempit banget dunia ini, ya. Ada juga lagu-lagu yang menyesatkan, seperti Stairway to Heaven karya Led Zeppelin, atau lagu Azerehe oleh Las Ketchup, ya. Atau lagu Hotel California The Eagles, ya. Atau Umbrella Rihanna atau Lady Gaga. Wah, ini semua tahu, ya.
lagu-lagu itu. Saran saya, filterlah, saringlah, pilihlah lagu-lagu apakah itu sesuai dengan iman kita atau tidak. Kalau lagu-lagu Batak banyak sekali ya, memang penuh dengan edukasi. Tetapi ketika berdoa kepada Tuhannya, apa yang disebut di situ? Oh, mula jadi nabolon. Ada lagi lagu si takon auda begu. Wah, luar biasa ya. Terus ada lagi apa itu? Satokin dinipikku. Waduh. Begu orang tuanya pun mau ketemu ya, dia mau ketemu dengan orang tuanya yang meninggal itu. Wah, diusahakan ke mimpi pun datanglah ya, seperti itu. Itu sebenarnya menyesatkan. Ada lagi lagu pop rohani ya. Iman saya terganggu mendengar lagu ini, apalagi menyanyikan. Maaflah, Roh Kudus yang manis agar hidupku manis katanya. Waduh, itu sangat mengganggu iman itu. Ya, kalau Roh Kudus ya Roh Kudus lah ya, jangan ganti-ganti namanya yang lain. Jadi hal semua di atas mengungkapkan bahwa lagu-lagu dunia syarat dengan hal-hal negatif yang tidak membangun apalagi menumbuhkan iman kepada Tuhan. Jadi kita lebih arif lah ya, dan bagaimana supaya hidup kita lebih kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus ini. Mengapa Minggu Kantate ini dihubungkan dengan 1 Tawarik 16 ini? Dengan topik bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, ada pengalaman atau peristiwa apa yang menyebabkan mereka bernyanyi-nyanyi memuji kebesaran Tuhan? Disinilah kita mempelajari beberapa hal dan akan menemukan makna kantate itu dalam firman ini. Yang pertama adalah setiap peristiwa Tuhan menunjukkan kuasanya dan pemeliharaannya. Pada pasal 16 ini LAI memberi judul nyanyian puji-pujian Daud. Dan kalau kita menyelidiki firman Tuhan hari ini yang berhubungan dengan Minggu Kantate ini, di mana bangsa Israel dipimpin oleh Raja Daud bersorak-sorai memuji-muji kebesaran Tuhan, penuh dengan sukacita besar. Apa yang memotivasi mereka sedemikian luar biasanya? Ada beberapa alasan, yaitu bahwa tabut perjanjian Allah dapat direbut kembali dari tangan orang Filistin yang pada waktu itu sudah diambil pada masa kerajaan Raja Saul. Dan Raja Saul tidak mempedulikan itu, mengabaikan itu. Ada apa dengan tabut Allah ini? Tabut perjanjian itu di dalamnya ada kedua loh batu yang bertuliskan Ten Commandment, ke-10 hukum Taurat. Ada buli-buli mana, ada tongkat Harun yang bertunas bunga. Bagi Daud itu sangat berharga, sangat berarti, sangat penting. Disinilah luar biasanya hubungan antara Daud dengan Allah. Begitu dia mengagungkan, memuliakan Allah. Karena tabut Allah yang begitu penting itu dan mempunyai makna yang berarti, dia harus menerapkan itu bagi umatnya, bagi bangsanya. Itulah ciri khas kepribadian, spiritual dan jiwa perang Daud yang luar biasa. Kapan di mana saja bangsa-bangsa lain ingin memerangi bangsa Israel, maka Daud
melakukan, pertama kali apa yang dia lakukan? Bertanya dulu kepada Tuhan apa yang akan dia lakukan. Itulah maksud mulia Daud merebut kembali tabut perjanjian dan mengembalikannya ke Yerusalem sebagai pusat tempat peribadahan mereka. Ada pemahaman bahwa tabut perjanjian Allah itu adalah gambaran tanda kehadiran Allah yang telah menyampaikan hukum-hukumnya yang harus menjadi pusat kehidupan umat itu. Hukum-hukum Tuhan itu menjadi pedoman, menjadi penuntun, menjadi falsafah hidup mereka. Dan tabut perjanjian Allah itu adalah simbol kuasa Allah yang telah menyertai, memberkati umat itu sepanjang sejarah Israel. Inilah menjadi pokok inti selanjutnya rencana Raja Daud akan membangun bait Allah kelak. Sebab itulah mereka menyanyikan pujian sebagai mazmur untuk mengingat apa? Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan pada masa lampau, pada waktu nenek moyang mereka itu. Ketika proses keluarnya mereka dari genggaman perbudakan Mesir, atau proses Eksodus inilah yang melewati tindakan Firaun yang terakhir kali. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Perbuatan ajaib Tuhan yang akan mereka ingat adalah ketika Tuhan memberikan makanan dan minuman selama di padang gurun. 40 tahun lebih kurang lamanya. Bayangkan, padang gurun itu adalah simbol tidak adanya masa depan. Kehidupan di sana seolah-olah fata morgana. Tetapi justru disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa dia pun memelihara hidup umat itu. Perbuatan ajaib yang lain adalah memberikan mereka hukum Taurat di Gunung Sinai. Menolong mereka menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan dan merebut tanah Kanaan. Inilah nyanyian pujian yang sangat berhubungan dengan Mazmur 105. Menyatakan kesetiaan Tuhan di dalam sejarah umatnya. Yang memberikan keyakinan bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan berkenan ditemui, didapati oleh mereka yang mencari dan yang meninggikan Dia. Disitulah Tuhan adalah Tuhan perjanjian yang setia kepada janjinya, membuat umatnya itu menjadi umat pilihan, umat yang kudus. Dan tanda-tanda kehadiran Tuhan dinyatakan di dalam perbuatannya. Yang kedua, Mazmur pujian Tawarikh. Yang pertama pasal 16 ini dikatakan ceritakan tentang perbuatan Tuhan sebagai kemuliaan di antara bangsa-bangsa. Mereka harus menceritakan berulang-ulang kapanpun dimanapun. Kalau kita membaca kitab Ulangan pasal 6, kepada semua orang tua terus mengajarkan ini kepada anak-anak mereka, kepada generasi berikut. Ketika mereka bangun, ketika mereka duduk, ketika mereka berjalan melakukan aktivitasnya, ceritakan, ingatkan kembali perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah dasar sukacita besar bagi bangsa Israel
yang dipimpin oleh Raja Daud sebagai kredo iman, menunjukkan kepastian iman mereka kepada Allah, pengakuan iman mereka, agar mereka terus tetap mengingat perbuatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita sebagai orang tua perlu juga untuk memberitahukan kebesaran anugerah kebaikan Tuhan yang sudah kita terima kepada anak cucu kita. Mungkin bagaimana proses lahirnya anak kita. Mungkin dia sembuh dari penyakit yang parah, atau lepas, selamat dari bahaya maut yang mengancam. Dan masih banyak yang dapat kita ceritakan kepada anak-anak kita, bagaimana perbuatan Tuhan yang sudah kita terima. Oleh karena itu, disinilah kita diajak untuk bersukacita, bernyanyi, bersorak-sorai atas semua perbuatan ajaib yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Inilah pengakuan Daud. Dia katakan, hanya Allah saja yang patut disembah dan dipuji. Walaupun Daud seorang raja, tetapi dia tetap merendahkan dirinya di hadapan Allah, bahwa Tuhanlah raja. Sekalipun Daud itu adalah raja perang, tetapi di atas segalanya itu Allah adalah raja perang, Gibor. Luar biasa. Oleh sebab itu, semua raja-raja yang ada di dunia ini harus datang. Untuk apa? Memuliakan Allah yang adalah raja. Dikatakan bahwa penyembahan hanya berpusat kepada Yahweh, kepada Allah sebagai raja. Bahkan Allah-Allah bangsa-bangsa lain itu adalah apa? Berhala-berhala. Mereka itu adalah Allah-Allah palsu. Di luar Allah Israel adalah ilah-ilah, Allah-Allah palsu. Karena bukan mereka yang menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya dikatakan semua segenap bumi bernyanyilah memuji kebesaran Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ajakan Daud dan orang beriman kita pada saat ini adalah agar kita menyembah dan memuji kebesaran Tuhan sebagai pencipta, bukan kepada yang diciptakan, bukan kepada patung-patung, berhala-berhala, tempat-tempat yang sunyi, gunung-gunung yang tinggi, pohon-pohon yang rindang, tetapi adalah memuji, menyembah penciptanya, yaitu Allah. Pada saat sekarang ada banyak berhala-berhala modern. Ya, mungkin orang pergi ke dukun sembunyi-sembunyi dulu, tapi sekarang orang sudah terang-terangan. Mereka tidak malu, tidak takut, dan tak segan-segannya pergi kemana? Ke dukun, ke paranormal. Ya. Tak segan-segannya membawa apa? Sesajen. Untuk meminta kekayaan, supaya jabatan naik, supaya punya anak, supaya dagangannya laris, supaya dia tetap cantik, tetap ganteng. Dan ada banyak
motivasi orang untuk datang ke sana. Tetapi firman Tuhan hari ini, Raja Daud mengatakan bahwa mereka itu adalah berhala-berhala. Lalu bagaimana kita dapat memuji Tuhan? Dan Mazmur Daud mengajak supaya seluruh bumi, gunung-gunung, hutan, pohon-pohon semua bernyanyilah, pujilah Tuhan. Tanggal 28 April yang lalu adalah Hari Bumi yang digagasi oleh Gaylord Nelson pada tahun 1969 sampai tahun 2023 ini itu masih tetap diperingati Hari Bumi untuk memperhatikan pada tahun 2020 silam menanam pohon 7,8 miliar. Inilah tugas kita untuk menjaga, memelihara, mengembangkan ekologi, kelestarian alam, membuang sampah pada tempatnya, menghitung konsumsi plastik, dan lain sebagainya. Inilah tanggung jawab kita bersama ya. Bukan untuk membalak hutan, penggundulan yang dapat mengakibatkan erosi saat sekarang. Beberapa hari yang lalu ada banjir bandang di daerah Sumatera. Luar biasa. Dan masih ditemukan banjir di sana sini. Itu adalah karena kurangnya tanggung jawab kita untuk menjaga alam kita ini agar seimbang. Jika kita kehilangan oksigen selama 5 detik, apa yang akan terjadi? Yang terjadi, semua orang yang ada di pantai akan terbakar matahari. Ya. Langit di siang hari akan menjadi gelap karena lebih sedikit partikel yang memantulkan cahaya. Semua potongan logam menyatu sama lain karena satu-satunya yang mencegah metal menyatu adalah lapisan oksida. Apa yang terjadi dengan telinga manusia? Akan meledak. Karena apa? Karena kehilangan 21% tekanan udara. Oleh karena itu kita masih tetap mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Hari ini kita masih bisa menghirup udara dengan apa? Gratis. Ya. Maka itulah kita diajak. Bukan hanya manusia bernyanyi, bermazmur, memuji Tuhan, tetapi juga alam ini harus memuji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, di Minggu Kantate ini, marilah kita menceritakan kebesaran, kedahsyatan, perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Dalam keluarga kita pertama, kepada anak kita, cucu kita, kepada orang-orang di luar rumah kita, dan terlebih lagi kita bernyanyi adalah karena kebaikan Tuhan. Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, yang memberikan kehidupan dan keselamatan. Amin. Bagaimana kita dapat memaknai kantate dalam hidup kita? Bertahun-tahun lalu saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis seorang pengarang yang tak dikenal. Katanya penyanyi itu pembohong. Atau orang Batak katakan
asik kecang dila do parede. Baru saja kita menyanyikan andai ku punya banyak lidah, nomor 15 ya. Namun dalam hidup kita sehari-hari kita tidak memakai lidah kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Lidah satu saja diberikan Tuhan, terkadang tidak bisa kita pergunakan dengan baik. Lalu bagaimana dengan 1000? Banyak orang menyanyikan lagu Maju Laskar Kristus. Namun kita cenderung harus didorong-dorong, harus diajak-ajak. Ayolah kita ke gereja, ayolah kita kor. Nanti kalau enggak ada dari sektor kita, bagaimana? Malulah kita dengan sektor lain. Enggak ada kerinduan, enggak ada daya juang. Bagaimana mau bertemu dengan Tuhan? Lagu Maju Laskar Kristus, ada masalah, imannya langsung melempem. Banyak orang menyanyikan jam doa yang indah saat teduh. 10-15 menit saja berdoa, kakinya sudah digesek-gesek di lantai. Lama banget doa syafaatnya. Kita menyanyikan hujan berkat kan tercurah dengan penuh semangat dalam cuaca cerah. Namun ketika hujan datang, sorry lah ya, ntar ajalah dulu. Gak ada yang datang ke gereja. Hari ini hujan terus, itu tantangan bagi kita. Kita nyanyikan hujan berkat kan tercurah sampai luber, ya kan? Ya, datang hujan saja itu jadi tantangan bagi kita. Kita menyanyikan serikat persaudaraan, namun kita membiarkan sakit hati merusak ikatan persaudaraan. Aku lebih baik keluar dari grup. Untuk apa itu? Nggak asik, mending gua keluar. Sedikit saja kita sakit hati, kita langsung kecewa. Ingatlah, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah puluhan tahun bergereja, ketika ada sakit hati, dia keluar, dia tidak pernah lagi datang, berarti imannya belum dewasa. Ada banyak orang menyanyikan melayani. Ya. Masalah saja datang, tantangan datang, kedukaan ada, udah gak pernah nongol lagi. Tuhan tidak adil dalam hidupku. Bapak ibu saudara yang kekasih, itu kritikan yang perlu kita cermati. Agar kita melatih diri kita benar-benar menyanyikan nyanyian pujian Tuhan. Bahwa ada banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Apakah juga kita tidak menerima duka, permasalahan? Kalau kata Ayub kepada istrinya, kita sudah menerima yang manis, apakah kita menolak yang pahit? Maka kalau ada yang pahit, jangan langsung dibuang ya. Itu bisa jadi obat. Ya. Kalau manis, jangan langsung ditelan. Itu bisa jadi racun. Kalau ada yang pahit-pahit, anggap saja itu
kalau ada orang yang menyakiti hatiku, itu vitamin C. Kalau ada orang yang menghinaku, itu vitamin D, aku harus kuat. Gitu, ya. Anggap saja semua itu vitamin yang memberikan kekuatan rohani bagi kita. Maka sampai hari ini gereja-gereja di dunia sangat mengembangkan nyanyian atau kor dan alat-alat musik di ibadah. Khususnya ibadah minggu atau persekutuan-persekutuan atau arisan ataupun persekutuan marga dan acara ibadah lainnya ya. Seorang misionaris Einsinger Kirche mengatakan bahwa nyanyian pujian itu tidak terlepas dari kehidupan orang percaya. Tentu ada perasaan berbeda ya ketika kita bernyanyi, mendengarkan nyanyian, memainkan atau mendengarkan musik. Walaupun ketika kita dalam keadaan sedih atau susah atau dalam keadaan menderita atau mungkin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan yang sebaliknya senang, gembira, kuat, menang, maka semua itu akan mempengaruhi apa? Jiwa kita. Serta semua totalitas hidup kita. Bahkan nyanyian itu dapat apa? Merubah karakter kita. Bagaimana seluruh kehidupan kita menjadi nyanyian baru. Dan nyanyian yang kita nyanyikan serta suara alat-alat musik yang serasi, selaras, harmonis menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Pengkhotbah Billy Graham mengatakan nyanyian pujian itu lebih besar dampaknya atau pengaruhnya melebihi dari 100 khotbah. Nyanyian itu dapat mengubah orang yang tidak percaya menjadi percaya. Itu sebabnya dia selalu didampingi oleh penyanyi yang handal, Ethel Weather. Suami saya Pendeta Rudi Nababan. Saat itu kami belum bertemu ya. Dia masih mahasiswa teologi. Dia memberi kesaksian karena tetangganya sering mendengar dia bernyanyi dengan gitarnya. Lagunya hanya satu nama. Maka si bapak itu yang dari agama lain menjadi percaya kepada Kristus dan meninggalkan agama lamanya. Itu karena sebuah nyanyian luar biasa ya. Kekuatan nyanyian, the power of praise. Apa yang terjadi pada Paulus dan Silas di penjara? Mereka bernyanyi, memuji Tuhan. Rantai yang membelenggu mereka terlepas. Kepala penjara sangat ketakutan melihat keadaan itu. Akhirnya apa? Dia pun percaya. Jadi melalui nyanyian ataupun alat musik kiranya itu dapat mengubah, memperbaharui hati, pikiran dan jiwa kita. Itulah nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau saya mau katakan, kita bernyanyi bagi Tuhan. Bukan harus menjadi artis dulu ya. Suara kita jelek, kita bernyanyi bagi Tuhan. Katanya, suaramu jelek, gak usah kuat-kuat suaramu. Dia gak tahu suara kita yang jelek, Tuhan sempurnakan itu baginya. Amin. Ketika itu kita nyanyikan dengan apa? Dengan tulus, dengan ikhlas memuji Tuhan. Jadi jangan malu kamu bernyanyi bagi Tuhan. Maka ada banyak lagu pujian yang diciptakan oleh
umat Tuhan tiap waktu. Tapi tidak banyak yang tahu jika di balik beberapa lagu pujian itu ada kisah-kisah yang luar biasa. Majalah Today's Christian Woman memuat sebuah artikel berjudul The Power of Praising God yang memaparkan kisah hidup Darlene Jets, di mana kehidupan Darlene mengalami banyak masalah. Orang tuanya bercerai, ia menderita bulimia, kandungannya keguguran, dan usaha suaminya bangkrut. Tapi pada saat itu dia membuat penyembahan kepada Tuhan. Muncullah sebuah lagu, Shout to the Lord. Ya, itulah yang dia tulis. Saat dia merasa tawar hati, merasa terpuruk, tetapi tahun 93 di situ masalah terberat yang dihadapinya. Dia menciptakan lagu ini dan juga lagu Nothing Compares to the Promise I Have in You. Ya, yang dinyanyikan 25 sampai 50 juta orang di seluruh dunia setiap minggu. Ya, luar biasa. Kita juga turut menyanyikan itu. Jadi di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, di situ kita akan menerima kasih karunia-Nya. Apapun masalah yang kita hadapi, bernyanyilah bagi Tuhan. Entah pun itu kamu bisa menyanyikan satu ayat sampai selesai, atau setengah ayat pun. Tetapi ketika kamu menyanyikannya dengan doa, dengan harapan kepada Tuhan, maka itu menjadi kekuatan bagimu yang bisa mengubah kita, yang meneguhkan iman kita, yang membuat kita diperbaharui. Maka hari ini kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Kiranya dengan nyanyian Minggu Kantate ini, ajakan Raja Daud dan umat Israel kepada kita pada hari ini. Mari kita ikut bernyanyi, berkantate, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa.